Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah balok struktur di Autodesk Revit. Pada video sebelumnya, kita kan sudah belajar mengenai pemasangan kolom struktur dan juga sedikit membahas mengenai kolom arsitektur ya. Nah, sekarang kita akan coba memasang pembalokannya. Nah, di sini balok di Autodesk Revit itu ada di bagian struktur. Lalu ada yang namanya BIM. Nah, BIM ini adalah pembalokan ya, balok struktur. Atau dengan shortcut di keyboardnya itu BM ya. Nah, untuk memasang balok struktur itu seperti halnya ketika kita kemarin memasang kolom ya, itu ada di structural plane. Nah, untuk memasangnya kita coba ya di structural plane, kita buka di lantai 1. Nah, kemudian ini masih tidak terlihat tekstur dinding ya. Kita perlihatkan dengan cara ini dari coarse kita ubah menjadi fine. Dia tekstur dindingnya sudah terlihat. Kemudian untuk memasang kolom, kita aktifkan BIM atau ketik BM pada keyboard. Nah, di sini bisa kita lihat jenis kolom default dari Autodesk Revit cuma satu ya, baru satu. Kita bisa download atau load dari aset yang dari family internet ya. Kita load. Kemudian setelah itu kita pilih. Nah, ini masih kolom ya. Kita cari yang versi baloknya. Nah, ini biasanya kan di US. Kemudian kita cari yang namanya structural framing. Nah, structural framing ini artinya balok struktur. Jadi bukan BIM ya kalau di foldernya, tapi structural framing. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih yang materialnya. Kemudian kita pilih salah satu saja, open. Nah, ini bisa kita edit type kembali, kita bisa duplikat. Kemudian kita bisa, ini kan ukuran asalnya 400 kali 800 mm atau 40 kali 80 cm ya. Ini bisa kita ubah, misalkan kita butuh yang 30 kali 30 cm. Klik OK. Nah, sekarang ini tinggal kita ganti 30 kali 30 cm. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini coba kita buat sampel dulu baloknya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya sampelnya. Nanti di 3D-nya akan ada di bawah. Kenapa dia ada di bawah? Karena saya mengerjakannya itu di area lantai 1 di sini. Nah, di sini otomatis ketika kita menerapkan sesuatu di area lantai 1, dia akan ada sejajar dengan garis ini ya. Berbeda kalau di atap. Jadi anggap saja kita sedang membuat sleeve ya. Untuk pembalokan yang di bawahnya dulu. Kita kembali ke structural plane. Nah, di sini karena dia itu balok itu akan menempel berhimpitan dengan dinding, dia sistemnya akan seperti ini ya, akan begini. Nah, kita alangkah baiknya kita memperlihatkan dulu garis dari baloknya, garis tengahnya, supaya bisa membedakan dengan dinding dan juga menandakan bahwa dinding ini terdapat balok gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita buat sampel di bagian sini. Kemudian setelah buat sampel, kita pergi ke view. Kemudian ada visibility grafis atau shortcutnya VG ya, VG. Kemudian kita cari structural framing karena balok ini namanya structural framing. Kita klik, kemudian location lines kita centang atau kita checklist ya. Nah, ini di bagian sini kita klik, kemudian weight-nya kita ganti menjadi 5 atau kita kasih angka lah. Ini semakin besar, ketebalannya juga akan semakin besar. Jadi ini tuh tingkat ketebalan garis lokasinya. Kalau sudah kita klik OK, OK. Nah, otomatis dia akan muncul garis warna biru seperti ini. Nah, setelah selesai, kita tinggal menerapkan pembalokannya. Seperti halnya kita membuat kolom, kita tinggal klik BM atau BIM. Kita buat di sekeliling dindingnya. Kalau sudah, kita klik ESC atau MD. Nah, di sini, ini bisa kita hapus saja.
kita lihat di 3D-nya, nah dia akan terpasang di area bawah seperti ini ya. Nah, sekarang kita lakukan hal yang sama di bagian atapnya, di lantai 2 ya. Nah, ini seperti biasa, kita munculkan dulu tekstur dindingnya. Kenapa kita munculkan? Karena kalau kita biarkan seperti ini, ketika kita memunculkan lokasi lain yang warna biru ini, dia tidak akan muncul di sini gitu ya. Contohnya, kita buat kolom. Nah, lalu ini kan sampelnya. Kemudian kita pergi ke view, lalu visibility grafis. Kita cari structural framing. Lalu location lights-nya kita centang, kemudian ininya kita isi 5, oke. Nah, dia tidak akan muncul garis birunya karena dia ininya masih coarse di sininya. Nah, sehingga kita harus mengubahnya menjadi fine. Dia akan muncul gitu ya garisnya. Nah, setelah ini selesai, kita seperti cara yang tadi, kita tinggal menerapkan baloknya. Kita klik BM atau kita bisa pilih sampel, kemudian klik kanan, create similar, kemudian kita pasang sesuai dengan arah dinding ya. Ini bisa kita hapus saja. Kita bisa lihat di 3D-nya. Nah, dia sudah terbentuk balok yang atasnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat balok ampig ya. Jadi balok ampig ini adalah balok yang mengikuti arah kemiringan atap. Dia ada di sini. Jadi akan mengikuti ke sini, gitu. Miring ya dia. Nah, untuk membuat balok ampig itu sebenarnya cukup harus ada referensi plane namanya. Nah, referensi plane ini ada di mana? Dia ada di arsitektur, kemudian ada di ref plane ini. Hanya saja ini belum terbuka karena biasanya dia akan terbuka ketika kita bekerja di denah, tampak atau potongan, bukan di 3D gitu ya. Nah, di sini untuk menerapkan ref plane membuat ampih, kita harus membuat potongan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita bekerja di potongan nanti. Cara membuat potongan itu kalian pergi ke view, tapi ini pastikan dulu kalian sedang ada di lantai 1 contohnya. Di denah pokoknya. Nah, di sini kita pergi ke view, kemudian kita klik section. Section ini potongan di Revit ya. Kita buat potongan. Nah, karena ini atapnya adalah atap pelana ya, jadi dia miringnya yang kiri dan yang kanan, otomatis kita akan butuh view ke depan atau ke belakang yang menampilkan kemiringan antara kedua sisi atap ini. Otomatis kita akan membuat garis potongannya itu di sini. Gitu ya. Bisa saya contohkan, kita buat garis potongan di sini, kemudian ini bisa kita bolak-balik. Nah, kita ambil yang bagian depan dulu potongannya. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan di potongan, kemudian kita go to view ya. Nah, di sini akan tampil potongan yang menampilkan bagian depan dari pos atapnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat garis ref plane-nya. Ini bisa kita lebih jauhkan supaya tidak mengganggu. Nah, garis ref plane ini bisa kita buat di arsitektur, kemudian ada ref plane atau shortcut-nya RP. Kita buat, kita aktifkan pakai pick lines ya. Pick lines, kemudian kita klik, kita arahkan sesuai dengan garis miring atap yang bawah ya. Kita klik, kemudian ini bisa kita panjangkan. Kemudian kita bisa ganti nama ampig 1 ya. Kalau sudah, kita klik sembarang, kita ESC, kemudian lakukan hal yang sama untuk sisi atap yang satunya. Kita pergi ke ref plane atau RP, kemudian kita buat di sini, kita panjangkan, kemudian ganti nama ampig 2. Nah, ini sudah terbentuk referensi plane-nya.
Nah, setelah membuat ref plan, kita pergi ke Dena. Nah, di sini kan ini ref plan-nya sudah dibentuk ya. Kita pergi ke Dena, kemudian barulah kita bisa membuat balok strukturnya. Nah, balok struktur seperti tadi ya, cara pemasangannya, kita klik BM, ketik BM pada keyboard atau bisa klik icon di struktur, ada beam. Kemudian kita buat yang depan dulu. Nah, yang depan ini kita buat seperti halnya kita membuat balok sebelumnya ya. Kita buat di sini atau lebih bagus mungkin dilebihkan saja. Kita buat dari sini ke sini, tapi dengan catatan placement plan-nya itu bukan mengikuti lantai 1, tapi mengikuti referensi plan yang tadi kita buat ampik 1 dan ampik 2. Kita buat ref plan yang ampik 1 dulu. Kita klik. Nah, ini placement plan-nya, jadi dia akan mengikuti referensi plan, dia akan miring. Nah, kalau sudah ini sudah kita pastikan ke ref plan, kemudian kita buat contohnya yang depan dulu. Kita lebihkan. PSC, kemudian kita lihat di 3D-nya dia akan terbentuk ya. Jadi balok miring sesuai dengan kemiringan garis referensi yang tadi kita buat. Begitupun juga dengan tadi kan baru ampik 1 nih yang ini. Sekarang kita buat yang ampik 2-nya. Pastikan kalian bekerja di struktur ya. Di structural plan lantai 1. Kita klik beam. Kemudian ini kita pastikan dulu ampik 2. Tadi kan baru ampik 1. Nah, kalau sudah kita lihat di 3D-nya, nah dia akan terbentuk ya, jadi double seperti ini. Nah, ini yang lebih-lebihnya bisa kita trim ya. Kalian ketik TR pada keyboard, kemudian klik yang mana yang mau kalian pertahankan gitu. Kita mempertahankan yang ini ya, klik, kemudian kita klik garis dinding yang sampingnya. Nah, dia akan terpotong. Begitupun juga dengan sisi yang satunya, kita klik area yang mau dipertahankan, kemudian kita klik dinding. Nah, itu ya. Lalu untuk yang atas juga kita klik bagian sini dan bagian sini. Nah, ini tinggal ada yang sisa-sisa ya, yang belum tertutup. Kita bisa perbaiki itu di potongan. Cara memperbaikinya ya kita pergi ke bagian section, kemudian akan terlihat bagian-bagian yang belum rapi. Kita bisa klik, lalu bisa kita drag ya ke tengah seperti ini. Begitupun juga dengan yang satunya. Yang bawah juga ini kita drag sampai ke sudut, kemudian ini juga sama. Nah, bisa kita lihat di 3D dia akan menjadi lebih rapi ya. Nah, inilah yang disebut dengan balok ampik. Jadi dia ada di atap ya. Nah, kita lakukan hal yang sama di bagian belakangnya juga. Seperti biasa, kita pergi ke lantai 1 dari structural plan ke sini, kemudian tadi kan baru yang depan, sekarang kita buat yang bagian belakangnya. Bagian belakang kita ketik BM pada keyboard untuk mengaktifkan perintah membuat balok. Kemudian ref plan ini kita pastikan ref plan ampik 1 dulu, kita buat lebihkan. Kita lihat di 3D-nya, dia sudah terbentuk ampik 1, kemudian kita pergi lagi ke lantai 1 structural plan, kita buat beam lagi, ref plan ini kita ganti jadi ampik 2, kemudian kita buat lebihkan, kita lihat di 3D. Nah, dia akan terbentuk, kemudian kita tinggal trim, TR, klik sini, lalu klik dindingnya, kemudian yang kanan juga klik, gitu ya. Ini, nah, tinggal kita rapikan. Cara merapikannya ini kan tadi seperti yang kita lihat bahwa garis potongan ini mengarah ke depan. Sedangkan yang kita buat adalah yang belakang tadi, yang balok, yang bagian belakang, ampik yang bagian belakang. Otomatis tidak akan terlihat di potongan. Kita bisa melihatnya, kita tinggal ubah saja arah garis potongannya. Kita klik, nah dia akan berubah ke belakang, kemudian kita pilih potongan dan dia akan terlihat bagian balok yang di belakang. Kemudian bisa kita tinggal rapihkan seperti tadi caranya, kita drag saja. Nah, lihat di 3D, nah sudah jadi ya. Sudah jadi balok ampik dan juga balok strukturnya.
Nah, di sini contohnya, ketika kalian ingin memperlihatkan hanya pembalokan dan kolom saja, caranya cukup sederhana. Kalian bisa ambil sampel material yang ingin kalian perlihatkan. Contohnya di sini saya akan memperlihatkan bagian kolom dan balok saja. Kita klik salah satu kolom, lalu kita tekan CTRL pada keyboard, kita klik salah satu balok. Nah, kita klik dua ini ya, sampelnya, kolom dan balok. Kita akan menampilkan kolom dan balok saja. Nah, setelah kita ambil sampel dari keduanya, kita klik yang logo kacamata di bawah, namanya temporary hide or isolate. Kita klik, kemudian isolate kategori. Nah, dia hanya akan menampilkan kolom dan baloknya saja. Nah, di sini bisa kita rapikan, barangkali ada kolom atau balok yang kurang sesuai, bisa kita rapikan di sini. Gitu. Cukup sederhana ya, cukup mudah. Untuk mengembalikannya ke tampilan semula, kalian bisa tinggal klik kacamatanya kembali, kemudian reset temporary hide or isolate. Ini bisa kalian save dulu, tapi di sini saya tidak akan dulu save. Dia akan kembali ke bentuk yang semula ya. Gitu. Mungkin untuk pembelajaran membuat balok struktur pada hari ini cukup ya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tolong di PC atau di kolom komentar juga gak apa-apa. Nanti akan saya buatkan videonya untuk yang kurang jelasnya apa gitu ya. Gitu aja untuk pertemuan kali ini. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.